Empat pelaku pengeroyokan terhadap seorang petugas jaga perlintasan kereta api, saudara. Kami akan memberikan gambar terbaru konvers dari DPR dan juga Pertamina berikut ini. Pegangin tuh. Paramson. Iya. Tenang, saya teriak nanti, tenang ya. Oke. Udah ya, oke. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua yang kami hormati rekan-rekan media. Pada sore hari ini, Komisi 12 DPR RI, kami bersama pimpinan dan juga anggota Komisi 12 DPR RI lainnya dari 8 fraksi yang ada, hadir 32 anggota. Kami mengundang BPH Migas dan juga mengundang Pertamina Patraniaga. Membahas apa? Membahas terkait dengan apa yang terjadi di dalam penyaluran BBM subsidi di seluruh Indonesia. Kami juga menghadirkan 8 GM More yang merupakan membidangi dari beberapa wilayah-wilayah distribusi daripada BBM di Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari Pertamina Patraniaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing. Di seluruh depot yang ada di Indonesia semuanya mencukupi. Nah, kami bertanya terkait dengan kenapa ada antrian di dalam 1 minggu terakhir ini terjadi di berbagai tempat di SPBU di kota-kota yang ada di Indonesia. Dijelaskan bahwa terkait dengan antrian tersebut mungkin disebabkan antara lain karena pertama adanya shifting daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non-subsidi beralih kepada BBM subsidi. Kemudian juga kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami juga sudah mendapat laporan dari Kepala BP Migas beserta jajarannya seluruh anggota komite menyampaikan bahwa BP Migas juga sudah melakukan kontrol dan juga sudah melakukan pengawasan, bahkan sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan. Dan kemudian juga dalam kegiatannya juga melibatkan aparat hukum. Sehingga dari situasi yang ada ini, kami juga meminta kepada Pertamina Patraniaga agar mereka di dalam waktu cepat segera untuk mengoptimalkan operasional mereka di dalam pelayanan kepada masyarakat. Menambah jumlah jam daripada operasi SPBU, kemudian juga terkait dengan armada transport itu dapat ditingkatkan, dapat ditambah jumlahnya, sehingga dengan demikian dapat segera menguraikan antrian-antrian yang ada di SPBU. Kira-kira sementara itu dulu. Kami persilakan pertama kepada Kepala BP Migas untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penugasannya. Setelah itu nanti dari Patra. Silakan kepada Kepala BP Migas. Baik, perlu kami sampaikan bahwasanya untuk penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara, baik itu biosolar, minyak tanah, sama pertalite, masih sangat cukup aman untuk melayani seluruh masyarakat. Kedua, adanya indikasi antrian, sepakat tadi adanya shifting, perubahan pola pembelian BBM non-subsidi, banyak yang pindah menjadi subsidi. Itu sesuai regulasi, ketentuan memang diizinkan dan dimungkinkan untuk masyarakat. Namun di dalam kegiatannya, kalau kami keliling ke lapangan, banyak yang memanfaatkan BBM subsidi saat ini menjadi antrian yang cukup panjang. Apalagi jalur-jalur, logistik, kemudian Trans Sumatera dan lain-lain. Ini penting untuk menjadi dicermati bahwasanya prinsipnya BPH Migas bersama Pertamina Patraniaga berjuang keras
base effort untuk menyalurkan dan menyediakan BBM seluruh SPBU yang tersebar tersebut. Dan kami terus fokus untuk melakukan normalisasi distribusi BBM secara baik dan tepat. Daerah-daerah tertentu indikasi kenaikan hampir mencapai 10-15%. Dan semua kita lakukan. Ini untuk melayani masyarakat agar supaya tidak melakukan panik buying untuk membeli BBM yang berlebih. Kami mengharap dan mengimbau belilah BBM sesuai kebutuhan harian yang bijak dan wajar. Dan kami terus menggerakkan dan melakukan evaluasi kaitannya pelanggaran-pelanggaran pembelian BBM. Baik itu melakukan blokir QR Code dan kita langsung tindak tegas untuk temuan-temuan di lapangan serta adanya penyerahan barang-barang bukti kendaraan-kendaraan yang terbukti sebagai helikopter, pengerit maupun pengetap yang sering keluar masuk SPBU kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan tindakan sesuai dengan aturan dan regulasinya. Ini penting, kami sekali lagi mohon dukungan seluruh media agar supaya sama-sama menjaga bahwasanya antrian yang terjadi saat ini kita semua terus berjuang keras untuk normalisasi dan paling lama 1-2 hari ke depan, insya Allah semua akan terurai dan cukup lancar kembali. Ini hanya masalah panik buying, ini hanya masalah kondisi yang kurang perhatian dari seluruh masyarakat yang sama-sama mengantri di SPBU sekitarnya. Silakan. Ya. Baik, kemudian silakan kepada Pertamina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menambahkan terkait dengan tugas kami di Pertamina Patraniaga tentunya untuk merespon apa yang beberapa hari ini terjadi, yang sudah dan terus kami lakukan, yaitu dengan penambahan armada untuk armada darat, kemudian juga penambahan driver atau AMT-nya, karena memang kita harus beroperasi, mungkin jam kerjanya lebih banyak, kemudian penambahan jam operasi, baik SPBU, kemudian juga pengiriman dari depo ke SPBU. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa mengurai dalam waktu lebih cepat. Nah, ingin saya sampaikan juga bahwa mohon juga masyarakat tidak terlalu khawatir bahwa secara stok nasional kebutuhan BBM dan LPG kami senantiasa kita siapkan lebih dari cukup, dan ini nanti akan kita uraikan untuk distribusinya lebih cepat ke SPBU dan retail. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau stok untuk BBM nasional itu rata-rata di 14 sampai 40 hari, itu berbeda-beda ya, karena ada yang mungkin sekarang Pertalite dan biosolar rata-rata sekarang di 15 harian, 15 hari. Nah, ini yang tugas kami adalah untuk mengurai bagaimana itu sampai ke SPBU ini bisa lebih cepat, karena di beberapa titik mungkin yang harus kami resolve itu secara segera supaya tidak terjadi antrian. Demikian. Sumatera sudah laporan tadi pagi kan sudah normal, karena kami 2 hari terakhir kita tambah armada dan juga tambah drivernya ataupun awak mobil tangkinya. Nah, memang ada juga kami dibantu dengan tenaga keamanan TNI Polri adalah untuk memastikan pengamanan distribusi BBM itu sampai di tujuan yang di SPBU yang dimaksud. Gitu. Tapi klarifikasi sedikit, ada pernyataan dari Pak Bobi, Gubernur Sumut, bahwa kelangkaan kemarin itu salah satu faktornya adalah adanya pemberhentian massal supir truk BBM. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pertamina, Pak? Nah, itu yang mungkin yang untuk merespon kedisiplinan daripada armada ataupun truk tangki tersebut adalah memang kita kan ada rule ya, ada regulasi. Kalau memang yang ada melakukan pelanggaran ya kita tindak disiplin. Nah, kemudian sebagai backup-nya tentunya kami juga menyiapkan backup untuk supaya kekosongan itu tidak terjadi. Itu yang kami lakukan saat ini dan juga ke depan. Demikian mungkin. 3,61 juta KL berarti itu stok Pertalite saja atau apa yang tadi dipaparkan? 3,61 itu solar, semua itu BBM semua. Ya. Ya, oke, cukup kira-kira. Baik, Bapak sekalian, intinya begini, kami berharap dukungan dan kerjasama daripada media
disampaikan kepada masyarakat bahwa yang pertama terkait dengan stok BBM kita cukup nggak ada masalah, ya. Jadi dengan demikian kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrian-antrian yang disebabkan karena orang merasa gelisah, jangan-jangan nanti barangnya nggak ada, kan seperti itu. Padahal barangnya cukup. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa situasi yang kita hadapi sekarang jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat, jauh lebih siap dibandingkan 3 bulan yang lalu misalnya. Ketika terjadi geopolitik Selat Hormuz begitu memberikan tekanan kepada kita, sekarang terkait dengan penyediaan dan pengadaan daripada BBM, itu dapat dipastikan baik itu dari Pertamina maupun dari BPH menyatakan cukup kuat, tidak ada masalah. Kemudian terkait dengan harga, ingin saya sampaikan BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu, DPR mengawal itu. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa ketahanan energi Indonesia merupakan suatu hal yang dapat kita banggakan dan dapat kita pertahankan. Kira-kira demikian? Nah, kalau itu nanti ada rumusannya. Ini kan yang saya tahu dari Pertamina itu kan setiap sebulan sekali melakukan perhitungan. Ya, sebulan sekali melakukan perhitungan. Nanti mereka akan ada mekanisme dan hitungannya, dan itu nanti akan ditentukan finalnya oleh Dirjen Migas, seperti itu. Pak Kepala, tadi Bapak sempat menyinggung kalau misalnya dalam 2 hari bisa terurai, itu berarti dijanjikan 2 hari ini masalah antre-antre di beberapa daerah SPBU itu bisa hilang, Pak, apa gimana? Pak Kepala, silakan. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan, ini Pertamina Patra Niaga regional maupun pusat. Itu tadi pernyataan dari Ketua Komisi 12 yang bertemu dengan pihak Pertamina untuk merespon kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah termasuk juga di wilayah Sumatera. Saudara, kami akhiri breaking news sampai di sini. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan program Kompas Petang yang akan hadir sesaat lagi. Mata dunia tertuju pada 16 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk ajang sepak bola paling bergengsi di muka bumi. Ikuti update informasinya, prediksi dan rangkuman hasil pertandingan,